Ya, selamat siang semuanya. Kita akan membahas soal mengenai di sini ada tiga pilihan, simple past, sama-sama past. Ada yang simple past, ada yang past continuous, ada yang past perfect. Nah, ingat, memang tenses past continuous selalu berhubungan dengan simple past dan past perfect juga berhubungan dengan simple past. Simple past di sini di antara past continuous dengan past perfect, simple past hanya untuk keterangan waktunya. Ingat, dua-duanya past continuous dengan simple past artinya ada dua kejadian yang terjadi di masa lampau, satu sedang terjadi ketika kejadian kedua mengganggu. Nah, itu yang past continuous dengan simple past. Sedangkan past perfect dengan simple past ada dua kejadian, ada yang sudah terjadi selesai, sudah complete selesai terjadi kejadian pertama, baru kejadian kedua mulai. Nah, itulah fungsi past perfect. Oke. Nah, fungsi simple past di antara past continuous dengan past perfect itu sebagai keterangan waktunya. Kita akan membahas soalnya, ada 10 soal, saya akan share screen dulu ya. Oke, mudah-mudahan kalian cepat mudah memahami. Ya, kita langsung ke pertama. Untuk past continuous nanti ada kata keterangan when dan while. Nah, untuk past perfect nanti ada after and before ya. Oke. Saya bilang tadi when harus diikuti dengan simple past. Berarti karena di sini ada when, berarti di sini simple past. When I arrived. Nah, dua-duanya arrived. Berarti ketika saya tiba di pesta itu, setiap orang atau semua orang sedang berdansa, berarti was dancing. Jadi ketika saya datang, saya melihat mereka sedang. Nah, ada dua kejadian, sedang menari, saya datang. Nah, berarti itu jawabannya. Oke. Nomor 2, they were good friends. Ini berarti simple past. Mereka itu teman baik. Mereka sudah mengenal sudah lama, berarti sudah ya. They had known, berarti ini past perfect. Jadi mereka sudah mengenal, berarti ini past perfect. Oke. Ya, saya lanjut nomor 3. While, nah ingat, while berarti diikuti oleh yang past continuous. Berarti di sini yang ing. Yang mana ing? Dua-duanya were starting. Nah, berarti ini simple past. Ketika mereka sedang memulai bekerja, mereka mendengar. Mendengarnya sebentar berarti heard. Jadi ini yang while diikuti oleh past continuous, yang verb ing-nya. Di sini yang verb to, simple past. Oke. Ya, good. Nomor 4, after. Nah, ingat, after dan before untuk past perfect. Kalau after, namanya juga after, setelah. Berarti kejadian pertama yang sudah complete. Berarti itulah yang nanti ada had ditambah verb 3. Itu yang kejadian yang pertama yang sudah selesai, baru kejadian kedua. Berarti dari kata after ini kita sudah tahu berarti di sini yang had-nya. Dua-duanya sudah had. Antara mana nih? Nah, setelah wasit itu telah membunyikan fluid, para pemain mulai bermain, berarti began. Nah, ini kejadian kedua mulai bermain, kejadian pertama sudah meniup fluidnya. Oke, good. Selanjutnya, nah di sini when. Nah, ada cara khusus untuk memahami ini berarti setelah when berarti simple past. Ini berarti rust berarti rust. Nah, berarti langsung tahu ini jawabannya, benar nggak sih? Nah, dia sedang berdiri di dalam antrian ketika perampok itu berlari. Nah, berarti ini. Ya. Mana kejadian yang sedang? Dia sedang mengantri. Kejadian yang sebentar berarti perampok itu berlari. Berarti jawabannya ini. Selanjutnya, before. Ingat tadi before dan after. Karena before berarti kejadian kedua. Sebelum A, sebelum B ada A yang sudah terjadi. Berarti before diikuti oleh simple past. Ini. Benar nggak sih? Sebelum dia menyemir sepatunya, dia telah membersihkan mereka. Mana kejadian yang pertama? Telah membersihkan dulu. Berarti ini yang telah had-nya. Baru di sini yang simple past. Kejadian pertama telah membersihkan dulu, baru menyemir. Ya, oke. Ya, nomor 7, while. Ingat, while berarti di depannya harus yang bentuk ing. While, nah ini dua-duanya ing. Kita pahami. Ketika guru itu sedang mengucapkan pertanyaan-pertanyaan, ya,
kepala sekolah membuka pintu kelas. Mana kejadian yang sedang ini? Ya, sedang berbicara, sedang memberikan pertanyaan. Mana kejadian yang terjadi sebentar berarti open, membuka kelas. Berarti was this dictating? Open, ya. Jadi ketika guru itu sedang memberikan soal, kepala sekolah membuka pintu kelas. Ya. Selanjutnya nomor 8. After, ingat, after and before untuk past perfect. After, namanya juga after setelah, berarti itu kejadian pertama, itulah yang head-headnya, yang past perfect. Berarti head finish juga ya. Nah, biasanya memang head berpasangan dengan simple past, berarti ini pasangannya. Setelah orkes itu telah selesai, ya, konser itu telah selesai, mereka mereka mendapatkan standing ovation, tepuk tangan yang meriah, berarti got. Apa yang telah terjadi dulu? Selesai dulu konsernya. Setelah selesai konser berarti mendapatkan standing ovation, berarti ini jawabannya. Oke. Nomor 9. Nah, mana yang sedang? Nah, when kamu sudah lihat di sini when, berarti di depan sini berarti bentuk kedua, found berarti found. Ya, dua-duanya sudah found. Nah, berarti ini yang in-nya, berarti ini. Apakah dia sedang melihat ke arahmu ketika saya menelpon kamu? Berarti was she looking. Oke. Berarti kita, ya ini nomor terakhir guys, nomor 10. There, before. Nah, ingat before dan after. Before berarti kejadian kedua, berarti ini yang simple past. Ya. Got. Nah, ini. Telah ada kejadian sebelum kita sampai di sana. Telah ada sebuah kecelakaan sebelum kita sampai di sana. Apa yang terjadi dulu? Sebuah kecelakaan. Berarti had been. Ingat, been ini adalah to be untuk perfect. Bentuk ketiga ya. Been. Had been. Kalau kata kerja tadi, kata kerjanya bentuk ketiga. Karena ini adalah to be, di sini be, berarti ini been. Had been. Had-nya tetap selalu ada. Had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kalau tidak ada kata kerja, kita pakai been. Berarti jawabannya iya. Ya, demikian penjelasan saya. 3 tadi ya kita bahas yang simple past selalu berhubungan dengan kalimat past continuous dengan past perfect. Ingat, when dan while untuk past continuous, after and before untuk past perfect. Ya, mudah-mudahan kalian sudah memahami atau lebih memahami tenses simple past yang berhubungan dengan past continuous dengan past perfect. Thank you so much guys. Sampai ketemu dengan topik yang lain. Bye.